Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembelajar Bimba A I U E O di seluruh Indonesia, khususnya untuk teman-teman rekan-rekan magang motivator gelombang 9. Apa kabar semuanya? Tetap semangat dan terus belajar. Di tugas ke-31 di hari ke-31. Tugas belajar di luar kelas hari ke-31. 1. Menyimak video belajar bersama Bimba. 2. Membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema Bimba A I U E O interview ketiga berikut ini. A. Jawablah pertanyaan mengenai Bimba A I U E O interview berikut ini. 1. Apa prinsip utama dalam proses Bimba A I U E O interview yang harus dipahami dan diterapkan oleh motivator? Proses penerapan di Bimba interview adalah bermain baca-bacaan dengan kita menggunakan variation skill yang kita kenal dengan teori Bandul. Jelaskan dan berikan alasannya. Kenapa kita harus bermain baca-bacaan? Karena kita Bimba, tempat menumbuhkan wadah untuk menumbuhkan minat membaca dan minat belajar kepada anak usia dini secara intrinsik, di mana Bimba di sini tidak memaksakan hak anak. Bimba memenuhi hak anak, yaitu bermain dan mendapatkan pendidikan. Dengan bermain baca-bacaan yang menyenangkan, anak pastinya akan tumbuh minat baca dan minat belajarnya secara intrinsik tanpa dipaksakan. Anak senang, anak cinta dengan kegiatan membaca dan kegiatan belajar. Dengan bermain kegiatan yang menyenangkan tanpa dipaksa ini, anak merasa nyaman, aman, dan anak ini tidak dipaksakan. Nah, Bimba karena tempat wadah untuk menumbuhkan minat membaca dan minat belajar kepada anak, maka Bimba menerapkan kegiatan bacaan-bacaan yang menyenangkan dengan metodenya fun learning, small step system, dan individual system. Dan motivator pun harus selalu berparadigma Bimba dan menggunakan disiplin metode Bimba. Pertanyaan kedua, apa prioritas motivator dalam kelas pendekatan? Prioritas kelas pendekatan yaitu adalah agar anak senang dan nyaman dalam kegiatan di kelas pendekatan, dan motivator menciptakan komunikasi dua arah antara anak dan motivator. Pertanyaan ketiga, berapa lama durasi kelas pendekatan dilakukan? Kelas pendekatan dilakukan durasinya yaitu 5 menit. Di sini motivator dapat melakukan berdialog umum menggunakan video call, bisa dilakukan berkali-kali, tetapi kita harus lihat dahulu mood anak. Dan berkali-kali ini dalam satu hari biasanya kita bisa lakukan 3 kali. Misalkan pagi 5 menit, siang 5 menit, sore 5 menit. Dan sebelum melakukan kegiatan PDKT 5 menit ini, kita lebih dahulu sebelumnya melakukan komunikasi kepada orang tua. Kita harus menanyakan terlebih dahulu tentang kondisi anak, yaitu kesukaan anak, kesenangan anak, kegiatan anak, dan karakter anak, sehingga kita mudah melakukan pendekatan. Dan kita di sini melakukan berdialog umum dengan melakukan pendekatan dengan melakukan pendekatan ini kita lakukan dengan semangat, ceria, antusias, dan kita mendengarkan anak, kita mencari solusi untuk anak, seperti itu. Dimana kegiatan PDKT ini pun kita bisa lakukan kegiatan utamanya yaitu berdialog umum dengan menciptakan komunikasi dua arah, berdialog yang berhubungan dengan kesukaan, kesenangan anak, dan karakter anak. Dan kita juga bisa melakukan bernyanyi lagu-lagu anak yang disukai oleh anak tersebut.
Untuk pertanyaan selanjutnya 4, apa prioritas motivator dalam kelas trial? Prioritas dalam kelas trial adalah di sini agar anak senang dengan kegiatan yang ada di tahap trial. Di sini kita melakukan kegiatan yang penuh semangat, ceria, sehingga anak senang, antusias, nyaman dalam kegiatan kelas trial. Setelah itu di sini anak mampu berbahasa Bimba. Anak mampu berbahasa Bimba yaitu dengan 4 HVS dan 4 HVK. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-6. Berapa lama durasi kelas trial dilakukan? Durasi kelas trial dilakukan yaitu 15 menit. Di sini kita dapat melakukan kegiatan kelas trial yaitu standarnya 1 anak maksimal 2. Di sini kita dapat melakukan berdialog umum sambil berbahasa Bimba. Prioritaskan yaitu berbahasa Bimba 4 HVS, 4 HVK dengan menggunakan teori bandul. Terus kita dapat melakukan tepuk semangat, yel Bimba, lagu doa sebelum belajar, bernyanyi Cinta Ananda, bernyanyilah Bimba. Kita menyanyikan lagu pulang sekolah dan berdoa setelah belajar. Pertanyaan ke-6. Berapa lama orang tua murid dapat mengikuti kelas trial? Kelas trial ini tidak ada waktu batasannya, tidak ada batas waktunya. Di sini apabila anak senang, ceria, dan di sini anak senang, ceria melakukan kegiatan trial, dan di sini orang tua yakin. Nah, di sini baru orang tua dapat melakukan pendaftaran. Tetapi di sini anak juga harus sudah dapat berbahasa Bimba 4 HVS dan 4 HVK. Nah, setelah itu baru melakukan pendaftaran. Tetapi kalau orang tua sudah yakin, dapat melakukan langsung pendaftaran. Pertanyaan ke-7. Apa prioritas motivator dalam kelas lanjutan? Prioritas motivator dalam kelas lanjutan adalah di sini agar anak menyukai kegiatan yang dilakukan di kelas lanjutan dan anak lulus evaluasi tujuan khusus dalam setiap tahapan materi atau tahapan modulnya. Berarti di sini tujuan khususnya yaitu anak memahami, terampil atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan bermain baca-bacaan melalui modul Bimba A I U E O setiap materinya dan setiap tahapannya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-8. Kegiatan apa yang lebih diprioritaskan antara bermain baca-bacaan dengan kegiatan menyelesaikan modul? Jelaskan. Nah, untuk prioritasnya adalah di sini kegiatan utamanya yaitu bermain baca-bacaan. Kenapa bermain baca-bacaan yang kita lakukan di sini? Karena kita Bimba, kita harus memenuhi hak anak yaitu bermain dan mendapatkan pendidikan. Dan di Bimba ini untuk menumbuhkan minat membaca dan minat belajar kepada anak secara intrinsik tanpa dipaksa. Jadi proses utamanya yaitu kegiatan baca-bacaan, di mana kalau kita melakukan kegiatan baca-bacaan dengan menggunakan variation skill yang kita kenal dengan teori bandul, di sini anak akan semangat, senang, antusias, anak tidak bosan, dan di sini anak akan meningkat apa? Kemampuannya dalam kegiatan
membacanya. Jadi anak suka membaca, cinta membaca. Dan di sini tentunya juga anak akan semakin terampil dalam setiap tahapan materi atau tahapan modulnya. Pertanyaan ke-9. Materi apa yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan? Materi yang dibaca adalah materi 9. Materi apa yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan? Materi yang dibaca dalam kegiatan bermain baca-bacaan yaitu adalah di sini bermain baca-bacaan kita dapat menggunakan permainan. Permainan apa? Permainan modul yang sudah disediakan oleh Bimba A I U E O. Di mana sebelumnya itu di tahap terakhir, di tahap PDKT kita sudah melakukan berbahasa Bimba yaitu 4 HVK dan 4 HVS, dan setelah itu kita masuk ke tahap persiapan. Setelah itu kita memasuki tahap lanjutan. Di tahap lanjutan ini otomatis kegiatan bermain baca-bacaan kita dapat lakukan di sepanjang kegiatan bermain sambil belajar atau di kegiatan inti, yaitu di sini kita dapat memberikan modul permainan Bimba yang terdiri dari 5 HVK, dikte 5 HVS. Jadi dapat kita memberikan 5 HVS, dikte 5 HVS, 4 HKS dengan modul-modul Bimba yang sudah disusun secara sistematis, bertahap. Ada kurikulumnya, ada gambarnya, kata-katanya bermakna, menarik dan mudah dimainkan. Dan di sini selain modul kita juga dapat menggunakan buku cerita, buku cerpen, atau kita dapat melakukan tanya jawab, permainan tanya jawab kepada murid-murid. Dan permainan-permainan kartu, tebak-tebakan, di sini kita dapat menggunakan permainan baca-bacaan dengan berbahasa Bimba dengan menggunakan teori bandul. Jangan lupa yang diutamakan adalah baca-bacaan. Terus kita melakukan kegiatan selingan, dan kegiatan selingan ini tidak perlu dilakukan diselesaikan semuanya. Bisa kita lanjutkan di rumah atau di kegiatan berikutnya. Setelah itu kita mengarahkan, membimbing anak untuk bermain kegiatan utama, yaitu kegiatan bermain baca-bacaan kembali. Dan di setiap permainan modul Bimba itu ada tahapannya. Di sini anak pun akan dari mengenal kata, dari mengenal huruf, mengenal kata, mengenal kalimat, sampai di sini anak bisa membaca soal cerita, dan di sini anak bisa mengarang. Nah, ini semuanya kita lakukan dengan proses, dengan tahapannya sesuai dengan kemampuannya. Dan bermain baca-bacaan ini harus yang sudah dikuasai anak, yang anak ini sudah terampil. Biasanya kita simpan dalam kotak permainan. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-10. Pertanyaan ke-10. Bagaimana cara agar bermain baca-bacaan menyenangkan bagi anak? Nah, untuk cara penerapannya bermain baca-bacaan menyenangkan bagi anak, yaitu pertama kita mengajak anak terlebih dahulu untuk bermain kegiatan baca-bacaan dengan menggunakan, kita menerapkan sebagai motivator harus berparadigma Bimba dan disiplin metode Bimba. Kita mengarahkan anak, membimbing anak dalam bermain kegiatan baca-bacaan, yaitu sesuai dengan tahapan kemampuannya dengan menggunakan permainan modul, yaitu modul yang sudah dikuasai anak sudah terampil. Selain modul baca-bacaan, kita juga dapat menggunakan buku cerita. Dan setelah itu kita harus
selalu melakukan hal wajib. Hal wajibnya apa? Yaitu mengarahkan anak, mengajak anak untuk berperan aktif dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Yang kedua, kita selalu memberikan reward, motivasi 5 menit sekali kepada anak. Yang ketiga, kita selalu mengevaluasi afesi anak, apakah anak senang, semangat, antusias dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Yang keempat adalah kita mengevaluasi, yaitu evaluasi kognitif, yaitu evaluasi kemampuan anak yaitu 10 menit sekali. Nah, teman-teman, jadi kegiatan penerapan dalam bermain baca-bacaan ini yaitu kita selalu berparadigma Bima dan disiplin Bimba. Pertanyaan ke-11, yaitu pertanyaan terakhir, bagaimana menyikapi anak yang tidak mau bermain baca-bacaan? Nah, di sini kalau kita menyikapi anak yang belum mau bermain baca-bacaan, yaitu yang pertama adalah kita jangan memaksa anak tersebut, tetapi kita memasuki dunia anak. Kita harus mengetahui kesukaan, kebiasaan, karakter anak terlebih dahulu. Setelah itu kita mengevaluasi diri kita, apakah kita sudah menerapkan disiplin metode Bimba. Nah, setelah itu kita baru melakukan berdialog umum kepada anak, kita bercerita kesukaan anak. Nah, di sini kita baru menyisipkan, yaitu berbahasa Bimba. Nah, setelah anak tertarik, setelah anak senang, anak tertarik, baru kita melakukan kegiatan bermain baca-bacaan. Tentunya dengan tahapan, yaitu di setiap bermain sambil belajarnya kita harus semangat, ceria, kita harus memberikan motivasi, reward, kita selalu mengajak anak untuk berperan aktif gitu kan, kita selalu menggunakan kata-kata tanya, memasuki dunia anak, seperti itu. Dan kita harus selalu mengevaluasi afeksinya dan mengevaluasi kognitifnya. Seperti itu teman-teman. Teman-teman, sekian penjelasan materi tugas ke-31. Mudah-mudahan saya selalu belajar dan terus belajar agar menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Dan materi yang diberikan oleh Bimba AIUEO, tugas yang diberikan Bimba AIUEO selalu menambah ilmu untuk kita semuanya. Teman-teman, tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.